Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis tanggal 7 Juli 2022. Bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso, salam sehat selalu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Terima kasih sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini saya awali dengan kesaksian tentang pengalaman saya beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu saya mengalami mual sehingga tidak ada selera makan sama sekali. Sementara saya sendirian di rumah karena anak dan istri ada di Jakarta selama 12 hari. Sebenarnya saya sudah cukup lama sering merasa mual dan tidak ada nafsu makan walaupun lapar. Tapi mual dan tidak ada selera makan selama 4 hari baru saya alami kali ini. Sekalipun saya sudah minum obat anti mual. Semoga ini pengalaman pertama dan terakhir saya. Yang ingin saya sampaikan dalam sapaan dan renungan pagi kali ini adalah perhatian anggota jemaat kepada saya yang sungguh saya rasakan dan menjadi penghiburan besar bagi saya. Tiba-tiba peristiwa ini mengingatkan saya akan firman Tuhan dalam surat Efesus 4 ayat 2b yang berkata, "Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Dalam surat ini, Paulus menasihati jemaat Efesus agar dalam kehidupan bersama mereka saling memperhatikan satu sama lain. Nasihat ini terasa luar biasa karena saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara. Namun toh ia masih mengingat anggota jemaat Efesus dan ia menasihati mereka untuk tetap tekun dalam iman kepada Allah serta hidup dalam ikatan kasih satu dengan yang lain, dan juga agar mereka menunjukkan kasih mereka dalam hal saling membantu. Jelas bahwa Paulus sangat memperhatikan jemaat di Efesus, sebab sekalipun ia sendiri sedang dalam keadaan yang kurang baik, yakni di penjara, namun toh itu tidak mengurangi perhatian dan kasihnya kepada jemaat. Nasihat "Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu" ini sangat penting, dan saya benar-benar merasakan cinta kasih yang ditunjukkan oleh anggota jemaat kepada saya. Dengan satu dan lain cara, mereka menunjukkan perhatian dan kesediaan mereka untuk membantu saya yang sedang sendirian dan sedang mual-mual tidak suka makan. Ada yang mengirim makanan kepada saya, sekalipun saya tidak bisa menikmatinya. Ada juga yang menawarkan bantuan apa yang saya butuhkan. Ada yang menyatakan siap membantu 24 jam tanpa perlu saya sungkan. Ada yang berpikir menemani saya, namun tidak berani karena ia sedang flu, dan lain sebagainya. Beberapa pesan lewat WA yang isinya mendoakan dan berharap saya cepat sembuh juga sangat membesarkan hati dan membuat saya merasa tidak sendirian. Saya merasakan kasih Tuhan melalui sapaan anggota jemaat dan teman-teman, sekaligus pada saat bersamaan saya merasa bahwa saya seringkali kurang memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Gereja adalah tubuh Kristus dan tiap anggotanya saling terkait dan terhubung. Apa yang dirasakan oleh anggota tubuh tertentu juga dirasakan bagian tubuh yang lain. Salah satu tugas panggilan gereja yang utama adalah bersekutu. Bersekutu bukan sekedar berkumpul jadi satu. Aspek penting persekutuan adalah relasi. Sekedar berkumpul jadi satu ibarat kelereng dalam satu kaleng, bergerombol namun tanpa relasi sama sekali. Aspek persekutuan jemaat perlu terus dipelihara
agar setiap orang dalam jemaat merasa diperhatikan dan bersedia memperhatikan orang lain. Dalam persekutuan yang sehat, maka kasih Allah benar-benar dirasakan. Orang merasa tidak hidup sendirian, namun hidup dalam kebersamaan. Perhatian tidak harus ditunjukkan dengan cara yang istimewa. Namun sapaan lewat WA, senyuman yang tulus dan ramah, jabat tangan yang hangat, saling bertanya kabar, dapat merupakan perhatian dan kepedulian yang berarti. Tentu, bagi mereka yang diberi berkat berlebih oleh Tuhan, dapat menyatakan perhatian dan bantuannya secara materi kepada mereka yang membutuhkan. Ingatlah, tidak pernah ada orang yang suka memberi menjadi jatuh miskin. Sebab seperti kata Tuhan Yesus sendiri, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Selain itu, sedikit pemberian dari orang kaya akan terasa sangat berarti bagi mereka yang tidak mampu. Sebagaimana Allah telah menolong kita dengan memberikan anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Ia juga telah mempersatukan kita dalam kesatuan tubuhnya, yaitu gereja. Marilah kita hidup dan pelihara persekutuan dalam gereja dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling memperhatikan juga akan memperkuat ikatan kasih, dan karena itu juga akan menjauhkan kita dari kebencian serta perpecahan. Dan sikap hidup yang demikian akan menjadi kesaksian yang indah kepada dunia, yakni kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu. Biarlah kami dalam hidup bersama selalu hidup dalam kesediaan saling membantu satu dengan yang lain sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bimbingilah hidup kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tetap sehat dan semangat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.